Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Kristina Mani. Saya dari Fakultas Ekonomi kelas A dengan NPM 2100900012. Saya semester 3. Di sini saya akan kembali membawakan tugas dari mata kuliah perilaku konsumen dengan judul Faktor Keluarga dan Keputusan Pembeli. Dosen pengampu Dr. Antonio Sianto Gebang SEMM. Saya dari kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tugas penting bagi para pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku pembelian konsumen agar mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Tapi bagaimanapun juga ketidakpuasan konsumen sampai tingkat tertentu masih akan ada. Beberapa pemasar masih belum menerapkan konsep pemasaran sehingga mereka tidak berorientasi pada konsumen dan tidak memandang kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Yang B, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain adalah yang pertama faktor kebudayaan, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan faktor psikologis. Yang C, pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Seorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidup keluarganya, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Para anggota keluarga dapat mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku pembeli. Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli. Pertama, banyak produk yang dibeli oleh konsumen ganda yang bertindak sebagai unit keluarga. Rumah adalah contoh produk yang dibeli oleh kedua pasangan, barangkali dengan melibatkan anak, kakek nenek, atau anggota lain dalam keluarga besar. Kedua, bahkan ketika pembelian dibuat oleh individu, keputusan pembelian individu bersangkutan mungkin sangat dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarganya. Anak-anak mungkin membeli pakaian yang dibiayai dan disetujui oleh orang tua. Pengaruh seorang remaja mungkin pula besar sekali pada pembelian pakaian orang tua. Pasangan hidup dan saudara kandung bersaingan satu sama lain dalam keputusan tentang bagaimana pendapatan. D. Pengambilan keputusan pembeli. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan di antara berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Dalam suatu kesatuan, pengambilan keputusan merupakan hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi sebagai wujud untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga pengambilan keputusan sangatlah penting sebagai dasar untuk membangun rencana ke depan. Bagaimana keluarga mempengaruhi keputusan pembeli? Berbeda dengan keputusan individu, dalam keluarga setiap anggota keluarga memainkan peran sendiri dan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembeli. Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembeli? Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku keputusan pembeli perilaku konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Adapun yang menjadi faktor-faktor keputusan pembeli yang dipertimbangkan penelitian adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Siklus kehidupan keluarga dan perilaku konsumen. Yang pertama, tahap single. Walaupun pendapatan relatif rendah, mereka menjadi sasaran dari sedikit permintaan yang kaku. Maka konsumen di dalam tahap ini umumnya memiliki pendapatan yang bebas yang besar. Yang kedua, pasangan yang baru menikah. Pasangan baru menikah dan tanpa anak biasanya lebih kaya secara finansial daripada sebelumnya. Yang ketiga, sarang lengkap satu. Dengan adanya anak pertama, beberapa istri berhenti bekerja di luar rumah dan sebagian akibat pendapatan keluarga menurun. Yang keempat, sarang lengkap dua. Pada tahap ini, anak terkecil berusia 6 tahun atau lebih. Pendapatan suami membaik dan istri kembali bekerja di rumah. Akibatnya, posisi keuangan keluarga biasanya meningkat. Yang kelima, sarang lengkap tiga. Sementara keluarga bertambah tua, posisi keuangannya biasanya terus membaik karena pendapatan suami bertambah, istri kembali bekerja atau mendapat gaji lebih tinggi, dan anak-anak mendapatkan uang dari kerja sambilan. Yang keenam, sarang 01. Pada tahap ini, keluarga paling puas dengan posisi keuangan yang mereka dan jumlah uang yang ditabung karena pendapatan terus bertambah. Yang ketujuh, sarang 02. Pada waktu ini, kepala rumah tangga sudah pensiun, sehingga pasangan tersebut biasanya menderita penurunan nyata dalam pendapatan. Yang ke-8, orang yang bertahan sendiri.
Bila masih bekerja, orang yang bertahan ini masih menikmati pendapatan yang besar. Mereka mungkin menjual rumah mereka, biasanya membelanjakan uang lebih banyak untuk liburan, rekreasi, dan jenis produk seperti jasa berorientasi kesehatan seperti yang disebutkan di atas. Dan yang terakhir, 9, orang yang bertahan sendiri dan sudah pensiun. Orang yang bertahan sendiri dan sudah pensiun mengikuti pola konsumsi umum yang sama kecuali pada skala yang lebih rendah karena penentu keputusan pembelian pada suatu keluarga. Keluarga adalah sama dengan perusahaan. Keluarga adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang paling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada satu orang. Walaupun analisis konsumen mungkin tidak mempunyai opini mengenai apakah keluarga harus mempunyai anak atau tidak. Tipe-tipe perilaku pembelian menurut Wilkie 1990. Tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian dan tingkat keterlibatan diferensiasi merek yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengalokasian budget, pembelian produk atau tidak, pemilihan tempat untuk mendapatkan produk, keputusan atau atas merek dan gaya. Perubahan struktur keluarga. Memahami perubahan struktur keluarga dan mempengaruhinya terhadap pengambilan keputusan sebagai konsumen. Keputusan pembelian dalam keluarga dipengaruhi oleh keadaan sudah menikah atau belum. Ukuran jumlah anggota keluarga tersebut mempengaruhi jumlah belanja yang akan dibeli maupun budget yang akan disiapkan untuk mengambil keputusan dalam hal pembelian suatu barang. Keluarga dan pengaruh rumah tangga. Secara ilmiah, keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok yang terdiri dari dua lebih individu yang berhubungan darah, pernikahan, atau adopsi yang tinggal berdampingan. Sedangkan rumah tangga adalah semua orang, baik berelasi maupun tidak berelasi, yang menempati sebuah unit rumah. G. Pola pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan satu orang. Keputusan satu orang yang relatif memiliki kekuatan lebih dari orang lain, misalnya dalam keluarga ayah atau ibu yang lebih dominan. Yang kedua, keputusan bersama. Keputusan bersama yaitu keputusan antara suami dan istri. Tipe pengambilan keputusan dalam keluarga. Yang pertama, keputusan terprogram. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Yang ketiga, keputusan struktur. Sekian dari tugas PPT saya. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terima kasih.